Salam jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk pemberitaan firman hari ini. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, di hari yang indah ini kami boleh memuji-muji menyembah-Mu. Dan inilah waktunya bagi kami untuk mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus, terangi pikiran kami yang gelap ini, untuk kami boleh memahami firman-Mu sehingga hidup kami ditransformasi oleh kebenaran. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biar melalui mulut bibirnya firman-Mu boleh diberitakan, sehingga akhirnya hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan jam ke depan ke dalam tangan-Mu dan semua teknologi yang kami gunakan untuk ibadah online ini, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman bersama-sama dengan iman, katakan amin, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur di bulan Agustus ini tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan minggu lalu, Bapak Ibu, selama bulan Agustus ini kita sedang membahas sebuah tema tentang doa, yaitu cultivating faith in prayer, di mana kita memupuk iman di dalam doa kita. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya dalam bulan ini kita akan berbicara mengenai sebuah disiplin rohani yang hampir dilakukan oleh semua orang, ya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu disiplin rohani yang hampir semua orang Kristen pasti pernah melakukannya dan mungkin kita melakukannya setiap hari, ya. Kalau Bapak Ibu berbicara membaca firman, merenungkan firman, mungkin ada di antara kita yang masih bolong-bolong sampai saat ini, ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai disiplin rohani, doa, ini merupakan sesuatu yang sering kali kita lakukan. Dan mungkin Bapak Ibu selama satu hari kita bisa berdoa berkali-kali, ya. Minimal ketika Anda makan, ketika Anda bangun tidur, atau ketika Anda ingin tidur, kita mungkin berdoa. Ini adalah sebuah disiplin rohani yang sering sekali kita lakukan, tetapi sayang sekali Bapak Ibu ada banyak orang juga yang bergumul tentang bagaimana seharusnya mereka berdoa, ya. Seringkali ada banyak pertanyaan mengenai doa seperti apa sih yang menyenangkan Tuhan? Doa seperti apa yang akan dikabulkan oleh Tuhan? Ya, dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ya. Nah Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca ini adalah tema yang hari ini akan kita bahas. Dikatakan bahwa doa yang akan dikabulkan adalah ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendaknya. Nah inilah Bapak Ibu tema kita hari ini, yaitu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, tema ini adalah sebuah tema yang penting Bapak Ibu untuk kita gumulkan, karena ternyata Bapak Ibu tidak mudah untuk memahami doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, berdoa yang seperti apa, ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai doa yang sesuai dengan kehendak Allah, maka saya melihat ada dua poin penting Bapak Ibu kalau kita bicara mengenai doa yang sesuai dengan kehendak Allah, ya. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu bisa dilihat dari satu sisi, yaitu bicara mengenai cara kita berdoa. Saya yakin Bapak Ibu kita semua setuju bahwa kita harus berdoa dengan cara yang Tuhan kehendaki. Seperti yang tertuang di dalam Alkitab, ya. Salah satu contohnya Yesus di dalam Matius 6, Bapak Ibu pernah membahas mengenai hal berdoa. Bagaimana seharusnya kita berdoa, ya. Kita berdoa harus seperti apa. Tetapi Bapak Ibu ketika kita bicara mengenai berdoa sesuai dengan kehendak Allah, ini juga bisa berbicara mengenai isi dari doa kita. Itu konten dari doa kita. Nah Bapak Ibu, hari ini saya tidak ingin membahas mengenai cara, ya, tetapi hari ini saya ingin membahas mengenai konten, mengenai isi, ya. Apa maksudnya berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Apakah isi doa kita harus sesuai 100% sesuai dengan kehendak Allah, ya. Bapak Ibu, ketika saya memilih tema ini, sebenarnya Bapak Ibu dan akhirnya saya mulai menggumulkan, saya pun Bapak Ibu sebenarnya mulai kebingungan dengan tema ini, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bisakah kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Bisakah Bapak Ibu kita berdoa 100% sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, apakah kita memahami apa yang Tuhan mau? Kita manusia biasa. Kita tahu bahwa apa yang kita kehendaki dan apa yang Tuhan kehendaki seringkali berbeda.
Jadi apa maksudnya? Berdoa meminta sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Bukankah Bapak Ibu ketika kita berdoa justru kita sedang mencari tahu kehendak Allah? Bukankah ketika kita berdoa kita sebenarnya justru sedang mencari tahu apa rencana Allah dalam hidup kita? Jadi Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita tidak boleh mengutarakan kehendak kita, keinginan-keinginan kita dan kemauan kita dalam doa-doa kita? Dan Bapak Ibu inilah yang hari ini akan bersama-sama kita renungkan. Apakah yang dimaksud dengan berdoa sesuai dengan kehendak Allah, ya? Dan hari ini saya ingin mengajak kita Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan, dari kisah, dari doa yang didoakan oleh Tuhan Yesus yang sangat populer yang ada di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang begitu populer yang didoakan di Taman Getsemani di detik-detik menuju jalan salib Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Matius 26 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, kisah yang kita baca ini merupakan kisah yang populer. Salah satu doa Tuhan Yesus yang mungkin Bapak Ibu doanya kita hafal, kita tahu ya. Karena mungkin hampir setiap kali masa Prapaskah, hampir setiap kali menuju Jumat Agung Bapak Ibu kita merenungkan doa Yesus ini. Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah teladan kepada setiap kita semua, yaitu dia berdoa kepada Bapa. Jelas sekali Bapak Ibu, Yesus di sini sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kita tahu bahwa dia 100% Allah dan 100% manusia. Yesus berdoa kepada Bapa karena dia sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Di saat yang paling berat di dalam masa pelayanan Tuhan Yesus, dia berdoa. Yesus memang menceritakan pergumulan hatinya yang begitu berat, yang begitu sedih kepada murid-muridnya. Tetapi setelah itu Yesus berdoa dan mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi keresahannya, apa yang menjadi ketakutannya kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa doa merupakan sarana komunikasi antara Allah dengan umatnya. Kita bersyukur Bapak Ibu kita dikaruniakan doa. Ya, kita dapat berhubungan dengan Allah yang maha tinggi melalui doa. Hanya dengan kita menutup mata, melipat tangan kita bersyukur kita bisa berjumpa
Itu semua pastinya dimungkinkan karena karya Kristus di kayu salib. Membuat kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Walaupun doa seringkali hanya identik dengan permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan. Bapak Ibu, banyak dari kita, kalau kita mengecek isi doa-doa kita, mungkin Bapak Ibu hampir 90% doa-doa kita hanyalah tentang permintaan, pergumulan, apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu kita harus menyadari bahwa sebenarnya doa itu merupakan sarana komunikasi. Tuhan mengaruniakan doa kepada kita untuk kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan tadi, berbicara tentang berdoa sesuai kehendak Allah. Bolehkah kita mengutarakan keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita? Kalau kita menyadari bahwa doa adalah sarana komunikasi, maka harusnya Bapak Ibu di dalam doa, kita boleh mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita. Bukankah sebuah komunikasi yang baik terjadi ketika dua orang saling memahami? Sebuah komunikasi dalam keluarga yang baik adalah semua orang bisa saling memahami isi hati yang lainnya. Dan saya yakin Bapak Ibu begitu pula dengan doa. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita Bapak Ibu pasti kita boleh mengutarakan keinginan-keinginan kita. Jadi berdoa sesuai kehendak Allah bukan berarti kita tidak boleh mengutarakan keinginan kita. Bahkan Yesus pun Bapak Ibu memberikan teladan di dalam doanya di Taman Getsemani. Bapak Ibu di ayat yang ke-39, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Yesus mengutarakan ketakutannya. Yesus mengutarakan Bapak Ibu apa yang mungkin menjadi keinginannya. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ternyata Yesus sendiri memberikan teladan itu. Bahwa Bapak Ibu di dalam doa kita, hal pertama yang kita pelajari dari doa Yesus di Taman Getsemani. Dalam berdoa ternyata kita boleh mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, berdoa sesuai dengan kehendak Allah bukan berarti kita tidak boleh mengutarakan keinginan kita. Ingat bahwa doa ini adalah sebuah komunikasi. Di dalam Tuhan berkomunikasi dengan kita, Tuhan ingin tahu apa yang kita mau. Walaupun Bapak Ibu Tuhan pasti sudah tahu tanpa Anda memberitahukannya. Tuhan tahu hati kita, bahkan jauh daripada orang-orang di sekitar kita. Dia mengenal kita. Tetapi Tuhan ingin mendengar seruan kita. Bapak Ibu pada saat itu memang Yesus sedang begitu takut. Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Dicatat bahwa Yesus mulai merasa sedih dan gentar. Hatinya sangat sedih dan dia seperti mau mati rasanya. Yesus ada dalam sebuah ketakutan. Kenapa? Karena dia harus meminum cawan. Bapak Ibu, cawan di sini Bapak Ibu artinya adalah murka Allah. Yesus harus menghadapi murka Allah yang akan ditimpakan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu kalau mungkin saya boleh parafrasekan doa ini seperti, ya Tuhan biarlah murkamu tidak kualami. Seperti seakan-akan Yesus berdoa, ya Tuhan aku tidak ingin berpisah darimu. Karena di kayu salib kita tahu bahwa Allah akhirnya memalingkan wajahnya. Inilah yang Yesus takutkan. Yang Yesus takutkan Bapak Ibu dalam pengorbanan di kayu salib bukanlah penderitaan fisik yang akan dialami. Bukan berarti penderitaan fisiknya tidak berat. Ya, Bapak Ibu kita tahu bahwa penderitaan fisik yang Yesus alami begitu berat. Tetapi ketakutan itu yang terbesar bukanlah tentang penderitaan fisik yang akan dialami. Tetapi penderitaan Yesus yang dia takutkan adalah dia harus mengalami murka Allah dan akhirnya terpisah dari Allah. Dan Allah Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Ini adalah ketakutan terbesar sehingga Yesus mengutarakan keinginannya. Ya Tuhan kalau boleh jangan sampai saya mengalami keterpisahan denganmu. Ya Bapa kalau boleh jangan sampai aku mengalami murka-Mu. Jangan sampai engkau memalingkan wajah-Mu kepadaku. Ini adalah sebuah permintaan Yesus. Yesus meminta bukan sesuatu untuk kenyamanannya. Mungkin Bapak Ibu berbeda dengan kita.
Ketika kita berdoa, Bapak Ibu, mungkin apa yang kita minta, apa yang kita ingin seringkali identik dengan kenyamanan. Bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu kita meminta kenyamanan. Saya yakin Tuhan pun mendengar keinginan-keinginan kita. Kalau Anda ingin punya rumah, kalau Anda ingin punya mobil, saya yakin Bapak Ibu Allah kita adalah Bapa yang peduli kepada kita. Tetapi Bapak Ibu yang Yesus sedang ungkapkan di sini, sebenarnya adalah sebuah keinginan yang baik. Dia tidak ingin terpisah dari Allah. Dia tidak ingin mengalami murka Allah. Seperti Yesus sedang berdoa, ya Bapa, jauhkanlah murkamu daripadaku. Bapak Ibu, setiap kita dapat mengutarakan keinginan kita. Bahkan Yesus pun mengungkapkan keinginannya kepada Bapa. Jadi sekali lagi, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mengutarakan keinginan kita. Bapak Ibu silakan utarakan apa yang menjadi keinginanmu. Apa yang menjadi kehendak kita. Apa yang menjadi harapan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Buktinya ketika Yesus mengutarakan keinginannya ini. Walaupun kita tahu bahwa kehendak Bapa dalam keselamatan harus dilakukan. Tetapi ternyata Bapa meresponi apa yang Yesus doakan. Kalau Anda membaca kisah ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 42 sampai 43. Maka setelah doa Yesus didoakan, ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Setelah itu dilanjutkan dengan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya yakin malaikat di sini datang memberikan kekuatan kepada Yesus bukan karena inisiatif malaikat itu sendiri. Ya, saya yakin malaikat ini merupakan utusan dari Bapa untuk menguatkan Yesus. Kalau Allah Bapa tidak menyukai permintaan Yesus ini, saya yakin tidak mungkin Allah Bapa meresponi. Tetapi perhatikan, Allah Bapa meresponi doa Yesus dengan mengutus malaikat dan menguatkan dia dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Artinya, boleh Bapak Ibu kita mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi, saya akan masuk kepada poin yang kedua. Yang kita harus ingat, walaupun kita boleh mengungkapkan keinginan kita. Tetapi dalam berdoa, kita tidak boleh memaksa Tuhan melaksanakan keinginan kita. Beda antara mengungkapkan dengan memaksa. Sangat boleh Bapak Ibu kita mengungkapkan keinginan kita. Tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kalau saya perhatikan, Yesus benar-benar memberikan teladan yang luar biasa di dalam doanya ini kepada kita. Di dalam ayat 39, di dalam doanya yang pertama kali, Yesus mengatakan, perhatikan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Baik, perhatikan, Yesus mengatakan jikalau sekiranya mungkin. Injil Matius mencatat jikalau engkau mau. Seperti kalau saya mengatakan dalam bahasa sehari-hari, Bapak Ibu, seperti seorang anak yang lagi minta sesuatu kepada ayahnya, dia mengatakan, Pak, kalau boleh, jikalau engkau menghendaki, jikalau sekiranya mungkin. Kita tahu Bapak Ibu dari kalimat ini tidak ada pemaksaan. Yesus tidak memaksa Bapa untuk melalukan cawan itu. Tetapi dia mengatakan, Bapak, kalau engkau mau tahu apa yang aku ingin, mungkin aku tidak ingin mengalami murka, aku tidak ingin terpisah darimu. Tetapi kalau memang itu tidak mungkin, bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Berdoa itu Bapak Ibu kita boleh mengutarakan keinginan kita, tetapi jangan memaksakan Tuhan melakukan apa yang kita mau dan kita ingin. Perhatikan, karena sebenarnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang menganggap bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang berdaulat. Untuk itulah kita berdoa. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi aneh sekali kalau kita mengatakan Dia berkuasa atas segala sesuatu, tetapi kita memaksa Dia untuk melakukan apa yang kita mau.
Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu bukan operator, dia itu creator. Beda antara creator dengan operator. Banyak sekali Bapak Ibu yang menganggap bahwa Tuhan itu seperti operator. Ingat bahwa Tuhan itu creator, dia itu pencipta. Bapak Ibu, kalau operator itu akan melakukan sesuatu berdasarkan perintah kita. Sama seperti Anda memiliki seorang driver, ya, Anda punya supir misalkan, Anda punya supir pribadi, ya. Kalau Anda punya supir pribadi, mungkin Anda nggak bisa nyetir, makanya Anda membayar jasa seorang driver, ya. Mungkin Bapak Ibu driver itu bisa menyetir, Anda nggak bisa, tetapi kalau ketika dia menyetir, dia akan mengikuti keinginan kita. Kita mau pergi kemana, kita mau berhenti di mana, kita mau turun di mana, dia akan mengikuti. Itu operator, ya. Tetapi Tuhan kita bukan operator. Jangan memperlakukan Tuhan itu seperti operator kita. Tuhan, saya mau ini, maka Tuhan ikuti apa yang saya mau. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kita mengungkapkan keinginan kita. Tetapi kita menyerahkan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena dia adalah sang creator, bukan operator. Dia adalah sang pencipta, adalah sang penguasa dari segala sesuatu. Kita harus ingat, ketika kita berdoa, kita berhadapan dengan Allah yang berdaulat. Di dalam doanya ini, Yesus mengakui kedaulatan Tuhan. Bukankah itu juga yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika kita berdoa, ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Boleh Bapak Ibu, Anda minta mobil, tapi besok-besok kalau doa, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya Bapak, jikalau sekiranya Engkau mau, kasih aku mobil dong Bapak. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh banget. Ya. Kalau Anda yang ingin mau dapat jodoh, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan jikalau sekiranya Engkau mau, berikan jodoh yang terbaik pada waktunya. It's okay Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan akan masa depan kita. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, ada dua kehendak Tuhan yang perlu kita pahami. Ya. Yang pertama adalah kehendak ketetapan Tuhan. Sesuatu yang memang Tuhan sudah tetapkan. Juga ini bicara tentang masa depan kita misalkan. Sesuatu yang kita nggak tahu. Ya. Tetapi yang kedua ada kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam perintah-perintahnya. Jadi sudah jelas sekali Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita untuk jangan membunuh, itu jelas. Ya. Jadi ketika kita Bapak Ibu punya keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan yang jelas dinyatakan dalam perintahnya, maka jangan pernah nyampaikan keinginan itu. Ya. Jadi keinginan boleh kita sampaikan, bukan berarti keinginan yang berdosa. Tetapi Bapak Ibu untuk sesuatu yang berkaitan dengan kehendak ketetapan Tuhan akan masa depan kita. Seperti kapan pandemi ini kelar Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Bolehkah kita berdoa, Tuhan jika sekiranya mungkin cepat-cepatlah pandemi ini berlalu. Bolehkah kita berdoa demikian? Bapak Ibu sangat boleh. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehendak Tuhan akan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah jelas Tuhan katakan tidak boleh. Segala sesuatu yang sudah jelas kita tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bukan keinginan itu yang harus kita utarakan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau bicara tentang masa depanmu, kalau mungkin ada anak-anak muda yang mungkin bingung dengan masa depanmu, boleh kita berdoa demikian. Tetapi ingat, bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Apakah doa Yesus sesuai dengan kehendak Bapa? Ya. Dia berdoa agar kehendak Bapanya terjadi dan betul terjadi dan kita semua mengalami keselamatan. Jadi dalam berdoa kita boleh mengungkapkan keinginan kita, tapi kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Belajar dari Tuhan kita. Dan kita harus mengingat bahwa doa yang dikabulkan itu bukan karena seberapa yakin kita berdoa. Doamu dikabulkan oleh Tuhan bukan karena engkau yakin, karena engkau sangat amat yakin mendoakannya. Bukan.
Doa kita dikabulkan oleh Tuhan bukan karena seberapa banyak atau seberapa lama kita berdoa mendoakan hal tersebut. Jelas bukan. Tetapi doa kita akan dikabulkan seperti yang dikatakan 1 Yohanes 5. Jika kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Menurut apa yang ia inginkan. Dan Bapak Ibu poin 3 yang kita pelajari dari doa Tuhan Yesus ini adalah bahwa dalam pergumulan doa kita akan semakin memahami dan menerima kehendak Allah atas hidup kita. Dalam pergumulan doa, dalam perjalanan kita bergumul di dalam doa, kita akan makin memahami dan menerima kehendak Allah dalam kehidupan kita. Perhatikan doa Tuhan Yesus Bapak Ibu di dalam Matius 26 ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Matius 26 ini mencatat Yesus berdoa setidaknya 3 kali. Ya, pertama dia berdoa, lalu setelah itu Bapak Ibu dia berbicara kepada murid-murid, lalu dia berdoa yang kedua dan dia berdoa yang ketiga kalinya. Ya, kalau kita memperhatikan doa yang pertama dengan doa yang kedua adalah sebuah doa yang berbeda. Yang pertama Yesus mengatakan, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki. Melainkan bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa yang kedua Yesus berkata, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Maka dia mengatakan jadilah kehendakmu. Ya, Bapak Ibu ada satu yang menarik. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu dan saya membandingkan teks di dalam Matius dengan teks di dalam Lukas, Bapak Ibu kalau kita perhatikan, tadi kita sudah baca dalam doa di dalam Injil Lukas, setelah doa yang pertama, maka setelah itu dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan dan ia sangat ketakutan dan perhatikan, dia makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi ternyata Bapak Ibu ada bedanya. Kenapa doa yang pertama dengan doa yang kedua berbeda Bapak Ibu? Karena kalau kita perhatikan, kalau kita mulai membandingkan antara di Injil Matius dan di Injil Lukas, maka di antara doa yang pertama dan doa yang kedua kemungkinan pada waktu itu Yesus berjumpa dengan malaikat yang diutus oleh Allah. Yesus berdoa demikian tetapi Allah meresponi. Dan kedatangan malaikat itu seperti sebuah jawaban dari Allah bahwa engkau harus meminum cawan ini. Dan di situ Allah menyatakan apa yang menjadi jawaban. Saya yakin Bapak Ibu Yesus di dalam kealahannya pun dia sudah tahu bahwa dia harus menjalani ini. Ya. Tetapi kita perhatikan di doa yang kedua Yesus mengatakan dengan berbeda. Kalau di pertama sepertinya masih ada tawar-menawar. Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi doa yang kedua perhatikan. Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, maka jadilah kehendakmu. Kalau kita perhatikan dalam doa yang kedua sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Dalam doa yang kedua seperti Yesus sedang mengatakan bahwa ya Bapa aku siap. Ya Bapa sekarang aku siap untuk meminum cawan ini. Jadilah kehendakmu. Dalam pergumulan doa kita, semakin kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan semakin memahami dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Bapak Ibu semakin kita bergumul akan satu hal dan kita terus berdoa, bisa jadi pokok doa kita mulai berubah. Yesus dalam 2 kali berdoa Bapak Ibu kita lihat ada sebuah perubahan di dalam doanya. Bukan berarti Yesus bukan Allah. Saya tahu bahwa Yesus itu pasti tahu kehendak Bapanya. Tapi saya yakin di dalam bagian ini, Yesus sedang ingin memberikan sebuah teladan bagi kita semua. Yesus sedang ingin memberikan sebuah teladan bagi kita semua. Mungkin keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan pergumulan doa kita, saya yakin kehendak kita akan mulai mirip dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita mengalami transformasi, akhirnya kita mengalami perubahan.
Tapi mungkin juga Bapak Ibu ketika kita berdoa, mungkin ketika Anda berdoa puluhan tahun untuk satu pokok doa. Dan akhirnya setelah puluhan tahun berlalu doamu dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Apakah mungkin? Mungkin. Karena Bapak Ibu ketika kita berdoa, dan kalau sampai saat ini doamu belum dikabulkan, itu antara dua hal. Antara yang pertama, yang kau minta tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau yang kedua, memang belum waktunya Tuhan buat kita. Berdoalah. Bapak Ibu jangan takut, mungkin saya sudah 10 tahun berdoa untuk kesembuhan. Doa terus, silakan Anda berdoa. Kalau memang sampai saat ini Tuhan belum menyatakan apa-apa, teruslah berdoa. Ini merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk tekun berdoa. Terus berdoa, doakan sesuatu. Karena saya yakin kalau memang kehendak Tuhan beda, Dia akan menuntun kita pelan-pelan. Sampai akhirnya kita memahami kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Itu merupakan sebuah perjalanan iman kita. Mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini engkau sudah berdoa begitu lama akan satu hal. Inilah perjalanan imanmu. Berdoa sesuai kehendak Allah bukan sesuatu yang instan, karena memahami kehendak Allah bukanlah sesuatu yang mudah bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu melalui doa Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa it's okay bagi kita untuk mengutarakan keinginan kita. Tetapi jangan paksa Tuhan ikuti keinginanmu. Serahkan hidupmu ke dalam tangannya dan biarkan hari ini kita mengalami tuntunannya. Sehingga akhirnya kita punya hidup yang berkemenangan. Mari Bapak Ibu bergumul di dalam doa kita. Dan saya yakin kita akan makin mengalami Tuhan. Maka dari itu ketika kita sedang dalam pergumulan doa, penting sekali untuk kita terus hidup di dalam firman. Untuk kita makin memahami kehendak Allah. Apa yang Ia mau, apa yang Ia inginkan bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala bersama-sama. Saya ingin ajak kita berdoa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih karena memberikan kami sebuah sarana untuk kami bisa berkomunikasi. Untuk kami bisa mengutarakan isi hati kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit saat ini. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi yang begitu berat. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami masalah dalam hubungan-hubungan di dalam keluarga. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang saat ini kami sedang bingung akan hari esok kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang mungkin kami masih bingung akan masa depan kami. Oh Tuhan, kami mengutarakan apa yang kami mau di hadapan-Mu. Kami mengutarakan apa yang menjadi keinginan kami. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami. Biarlah bukan apa yang kami mau, tetapi biarlah apa yang Engkau mau yang nyata dalam hidup kami. Ketika kami berkata demikian, karena kami beriman, kami punya Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Walaupun kadangkala apa yang kami pikir baik, itulah yang baik, tetapi sebenarnya bukan demikian Tuhan. Tetapi kami percaya apa yang Engkau katakan baik itulah yang terbaik. Ketika kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Ini adalah ungkapan iman kami bahwa kami mengatakan Tuhan Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan Engkau tahu yang paling baik bagi kami dan kami berserah penuh. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini masih terus bergumul dalam pergumulan doa kami. Biarlah ini menjadi sebuah perjalanan iman kami. Untuk kami akhirnya menerima janji-janji Tuhan. Dan memahami kehendak-Mu atas hidup kami. Sehingga akhirnya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ajar kami dalam doa-doa kami. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus terus menuntun jemaat-Mu Tuhan di dalam doa-doa yang kami naikkan. Biarlah kami sungguh mengalami Tuhan, kami diubahkan melalui doa-doa. Dan akhirnya ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang kami alami di dalam kehidupan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Bersyukur untuk firman-Mu yang diberitakan, biarlah apa yang sudah kami dengar ini boleh kami pahami, kami simpan di hati kami, dan kami hidupi, sehingga hidup kami berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa.
Kami terus berdoa menyerahkan dunia ini, bangsa kami, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau menginginkan, jikalau Tuhan Engkau mau, biarlah Tuhan pandemi ini segera berlalu Tuhan. Engkau tahu bahwa kami lelah, Engkau tahu Tuhan bahwa kami begitu berat menjalani hidup di masa pandemi ini. Tapi kami yakin Tuhan, kalau kehendak-Mu yang terjadi, kami akan dimampukan. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama dengan iman kita mau katakan, amin, amin.